Nama saya Fendi Fajar Padi dengan 3 digit NIM terakhir 023. Saya Ahmad Syanari Judin dengan 3 digit NIM terakhir 035. Perkenalkan, nama saya Safan Eksa Jayadi dengan NIM terakhir 260. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Operasi akan mensimulasikan bagaimana deadlock terjadi di sistem operasi. Dan sebelum itu, apa sih deadlock itu? Deadlock merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang tidak pernah tersedia karena sumber daya tersebut sedang digunakan oleh proses lain. Oleh karena itu, kami akan mensimulasikan bagaimana deadlock dapat terjadi di sistem operasi dan bagaimana cara untuk mencegah dan memulihkannya menggunakan aplikasi CPU OS Simulator. Dan terdapat beberapa program yang telah saya buat di sini. Program ini mengalokasikan resource 1 yang dimana resource 1 ini akan dikunci oleh proses ini. Lalu proses menunggu selama 3 satuan waktu sebelum melanjutkan. Hal ini mensimulasikan proses sedang memproses data sambil menahan resource 1. Setelah menunggu, proses mencoba mengalokasikan resource 2, dan jika resource 2 sudah digunakan oleh proses lain, maka proses ini akan menunggu sampai resource 2 tersedia. Dan jika berhasil, proses akan menjalankan perulangan dari 1 sampai 25. Dan untuk program kedua ini sama dengan deadlock sim 1, tapi resource hour-nya adalah 2. Lalu mencoba mendapatkan resource 3, dan seterusnya. Dan untuk analogi sederhananya, si A mengambil sumpit A, sorry, si A mengambil sumpit 1, lalu menunggu sumpit 2. Si B mengambil sumpit 2, lalu menunggu sumpit 3. Si C mengambil sumpit 3, lalu menunggu sumpit 4. Si D mengambil sumpit 4, lalu menunggu sumpit 1. Semuanya menunggu satu sama lain, tidak ada yang bisa melanjutkan. Nah, hal ini disebut deadlock. Dan untuk mensimulasikan hal tersebut, untuk pertama-tama kita perlu mengcompile 4 program ini. Masuk ke menu compiler, lalu paste programnya di sini, compile, lalu load in memory. Ulangi proses tadi sampai mengcompile semua program. Nah, setelah mengcompile semua program, masuk ke menu OS 0. Nah, setelah masuk di sini, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dulu. Pertama-tama kita ubah dulu menjadi algoritma round robin. Dan untuk kecepatan CPU kita mentokkan saja untuk mempercepat proses. Lalu untuk melihat proses yang terjadi, silahkan buka menu views,
view resource. Lalu masukkan ke 4 program. Lalu start. Nah, proses deadlock is detected. Di sini kita sudah berhasil mensimulasikan bagaimana deadlock terjadi di sistem operasi. Dan untuk langkah yang bisa kita lakukan untuk keluar dari situasi deadlock ini, ada satu langkah untuk membebaskan semua sumber daya dan mengakhiri deadlock dengan secara paksa. Ini kita klik release all. Nah, kita sudah menangani walaupun dengan secara paksa, dan ada beberapa cara untuk mencegah deadlock itu terjadi. Yang pertama, ada disallow, hold, and wait. Hal ini proses tidak boleh menahan resource sambil menunggu resource lain, yakni sebuah proses hanya bisa meminta resource jika semua resource yang dibutuhkan tersedia. Contoh, jika proses A butuh resource 1 dan resource 2, maka ia hanya akan dijalankan saat kedua resource tersedia bersamaan. Hal ini memutus kondisi hold and wait. Oke, langsung saja kita simulasikan. Centang, lalu start program. Nah, tidak ada deadlock yang terjadi pada proses tersebut. Dan untuk solusi kedua, untuk mencegah terjadinya deadlock, yakni ada di slow circular wait. Hal ini, sistem akan mengatur urutan pemberian resource agar tidak membentuk lingkaran permintaan antar proses, yakni setiap resource diberi nomor dan proses harus meminta resource secara urut naik. Hal ini memutus kondisi circular wave. Kita langsung coba simulasikan. Dan proses deadlock is detected, yang berarti di mana solusi kedua ini tidak cocok untuk program kita. Untuk solusi yang ketiga, untuk mencegah terjadinya deadlock, ada use total ordering, yang dimana semua resource diurutkan dan proses hanya bisa meminta resource dalam urutan tertentu. Contoh, proses hanya boleh meminta resource 1 dulu, baru resource 2. Tidak boleh sebaliknya. Hal ini juga mencegah circular wait, namun dengan pendekatan lebih terstruktur. Langsung saja kita simulasikan. Kita release all terlebih dahulu.
Kita masukkan program. Kita centang bagian use total ordering. Lalu start. Tidak ada deadlock yang terjadi. Dan ada beberapa langkah recovery atau pemulihan, yakni abort proses. Hal ini, simulator akan menghentikan proses-proses yang terlibat dalam deadlock. Fitur ini mempunyai kelebihan, yakni mudah dan langsung bisa mengakhiri deadlock, walaupun secara paksa. Untuk kekurangannya, hal ini bisa menyebabkan kehilangan data atau hasil kerja proses yang dihentikan. Oke, langsung saja kita simulasikan. Nah, tadi sempat terjadi deadlock, namun karena kita menggunakan abort proses, simulator telah menghentikan proses-proses yang terlibat dalam deadlock secara paksa. Nah, untuk metode recovery yang kedua ada preempt resource, yang dimana sistem akan memaksa proses untuk melepaskan resource yang sedang digunakan. Resource yang sudah dialokasikan diambil paksa dan diberikan ke proses lain yang memerlukannya. Metode ini memiliki kelebihan, yakni tidak perlu mematikan proses, namun memiliki kekurangan, bisa menyebabkan proses harus mengulang kembali pekerjaannya. Oke, langsung kita simulasikan saja. Centang terlebih dahulu, masukkan semua program, lalu start. Nah, sama seperti tadi, sempat terjadi deadlock, namun sistem telah mengatasi hal tersebut dan berhasil keluar dari deadlock. Oke, baiklah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.